Ya, Sobat TC dan saya masih tetap menyapa Sobat Leaders. Ya, di video ini kita akan melanjutkan ya mengenai tahapan kepemimpinan yang sedang kita bahas. Ingat, di video sebelumnya kita berbicara mengenai tahap pertama yaitu position, di mana kita mendapatkan pengikut dan otoritas atas pengikut kita dari kenaikan jabatan di perusahaan atau kalau ketika kita diberikan satu tanggung jawab yang baru. Nah, menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, menjadi seorang pemimpin yang lebih tinggi levelnya, ada apa setelah position ini? Ada level kedua menurut Maxwell, yaitu level permission. Kalau level position tadi, ya bicara mengenai hak daripada pemimpin, dan followers mengikuti perintah karena they have to, karena orang-orang harus, maka di level kedua ini, di level permission, orang mengikuti kita karena they want to. Mungkin sebagian dari tim yang kita pimpin, ya sudah mengikuti kita selama satu jangka waktu, lama-kelamaan hubungan akan mulai terbangun. Ya, lama-kelamaan kita berusaha mendengarkan keinginan mereka, mereka mendengarkan maksud daripada arahan kita bersama-sama memecahkan satu masalah bersama, kita meningkatkan angka penjualan di perusahaan bersama-sama, lama-lama terbangunlah satu hubungan. Ya, di tahap ini, kita berbicara mengenai relationships. Pemimpin di level relationship ini tahu bahwa setiap anggota tim itu penting. Dan pemimpin itu memastikan anggota timnya tahu bahwa mereka dianggap penting. Ya, karena itu, di level ini, biasanya pemimpinnya disukai. Ya, dan orang-orang akan ingin bekerja di bawah pemimpin yang ini. Kenapa? Karena mereka juga merasa disukai, mereka merasa dihargai, mereka merasa diikutsertakan di dalam pengambilan keputusan. Dan yang paling penting, mereka merasa mereka dipercaya. Bukan hanya sebagai anak buah saja, tapi mereka dipercaya sebagai partner bekerja bersama-sama dengan pemimpin mereka. Nah, saat seperti inilah, ya saat-saat yang sangat menyenangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Saat hubungan antara pemimpin dengan bawahannya, dengan followersnya, dengan timnya tumbuh, ya begitu juga kepercayaan akan semakin terbangun dan tempat kerja akan menjadi tempat yang sangat positif. Ya, energi yang ada di tempat kerja ini akan menjadi sangat menyenangkan juga. Nah, di level ini, pekerjaan pun, yang susah pun, target pun, akan terasa menyenangkan karena dikerjakan bersama-sama. Ya, kita sedang bekerja bersama dengan tim sedang bekerja sama dengan kita, pekerjaan yang susah pun terasa ringan. Dan karena hubungan yang baik yang terbangun di level ini, ya, energi juga mengalir dengan semangat, ya, karena berada di tengah-tengah orang-orang yang satu frekuensi, yang saling menyukai, biasanya ya itu akan meningkatkan semangat dengan luar biasa. Ya. Nah, di tahap ini, pemimpin seharusnya sudah belajar bagaimana menjalankan komunikasi secara dua arah. Ya. Bagaimana mendengarkan, dan mendengarkan dengan baik, bukan hanya mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya, tapi mendengarkan dengan baik, sehingga biasanya pemimpin juga akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik, karena input yang didapatkan juga lebih banyak dan lebih positif. Nah, di level ini, ada baiknya kita berusaha benar-benar mengenal diri kita sendiri juga, sehingga jangan sampai kita tidak mengenal diri kita sendiri dan kita berusaha menampilkan diri kita yang berbeda dari sesungguhnya, yang hanya ingin disukai saja. Ya, jangan.
Ya, tetap berusaha mengenal diri sendiri dengan baik, baru kemudian perkenalkan kepada orang lain, baru kemudian kenali orang lain secara terbuka. Nah, di tahap ini memang kita mengembangkan gaya kepemimpinan ini mulai berfokus kepada orang, mulai berfokus kepada tim. Karena itu berhubungan dengan orang kita harus ingat satu prinsip, ya satu prinsip utama, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Nah, ini satu prinsip dalam hubungan yang sangat penting yang perlu kita ingat. Ya. Karena itu, kalau ada anggota tim yang melakukan sesuatu hal yang baik, jangan lupa untuk menyemangati. Jangan lupa untuk memberikan pujian. Jadilah fans nomor 1 dari tim Anda sendiri. Ya, ketika mereka melakukan hal yang baik, jadilah yang pertama untuk bertepuk tangan. Ketika mereka mencapai satu pencapaian, jadilah pertama yang memberikan selamat kepada mereka. Dan jangan lupa, ya, berhati-hati. Karena kenapa? Karena ketika kita berfokus pada hubungan, bagaimana memiliki hubungan yang baik di dalam tim, jangan sampai kita terlihat sebagai seorang pemimpin yang lemah, yang bisa didorong-dorong, yang bisa diatur-atur. Tetap ada satu level ketegasan yang harus ditampilkan di level ini. Yang kedua, ya, berada di level ini, jangan sampai walaupun hubungan diperhatikan, jangan sampai pekerjaan terhambat karena hubungan. Jangan sampai karena waktu untuk bonding, waktu untuk bekerja menjadi terpengaruh. Ya, jadi harus berhati-hati. Ya. Yang ketiga, kemudian harus berhati-hati apa? Harus berhati-hati supaya di dalam kita membuka diri, kita tidak memberikan kelemahan yang lalu bisa dipakai orang lain untuk menjatuhkan kita. Ya, memang kita harus membuka diri, dan dengan membuka diri pasti ada kelemahan-kelemahan tertentu yang terlihat, tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai berbalik dan dipergunakan untuk menjatuhkan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa naik ke level selanjutnya? Ya, maka kita harus mengakui terlebih dahulu, ya, bahwa pengaruh yang kita berikan kepada orang lain itu seharusnya membawa mereka ikut maju, bukan hanya untuk happy-happy, bukan hanya untuk saling akrab, ya, tetapi harus membawa mereka maju. Ya. Kadang-kadang, ya, kita perlu men-challenge juga tim dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang keras, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa mencapai target, untuk bisa mencapai visi. Ya, karena setelah relationship, ya, ada tahapan berikutnya yang lalu akan bicara mengenai production. Ya. Ketika kita sudah memimpin di tahapan pertama, dan kita belajar bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi daripada tim kita, lalu kita masuk ke level yang kedua, di mana tim kita menjadi satu tim yang solid, maka kita harus arahkan tim kita ke level yang 3, yaitu production. Ya, production nanti akan berbicara mengenai hasil, mengenai kinerja, mengenai angka, mengenai what you have done for the organization, mengenai apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan perusahaan. Nah, tingkat inilah lalu yang memisahkan antara pemimpin yang biasa-biasa saja dengan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat memiliki tim yang bisa bekerja dengan efektif dan efisien bersama-sama dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pemimpin yang hebat bukan hanya sekedar disukai, tapi pemimpin yang hebat memberikan hasil kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Result atau hasil.
Dan ketika orang-orang melihat, termasuk ketika tim sobat melihat bekerja bersama-sama dengan sobat bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, itu akan memperdalam, akan meningkatkan, akan mempertebal alasan seseorang mengikuti kita sebagai pemimpin. Ketika kita memberikan hasil, kepemimpinan kita meningkat. Ketika kita memberikan hasil, kita bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, inilah pemimpin level 3. Ya, ini adalah pemimpin di mana mulai terpisah, mulai terpecah, terlihat antara pemimpin yang biasa-biasa dengan pemimpin yang hebat. Di level ini, seorang pemimpin nanti harus fokus pada kredibilitasnya. Ya, sehingga hasil yang dikeluarkan bukan hanya satu kali, tetapi konsisten. Ya. Dan hasil ini, yang dimana seluruh anggota tim melihat, ini akan menjadi satu standar yang baru untuk achievement di dalam tim. Sehingga motivasi, sehingga semangat di dalam tim bisa terus terbakar. Ketika kita sudah melihat, sudah menetapkan standar yang baru ini, nanti akan ada waktunya di mana orang-orang dari luar tim pun akan ingin ikut di dalam tim yang Anda pimpin. Karena itu terus pertahankan dan bahkan tingkatkan standar achievement di dalam tim Anda, cari tahu ya di mana letak kekuatan daripada kita dan dari mana anggota-anggota tim kita, apa strength masing-masing yang kita miliki, dan fokus pada area-area tersebut. Ya, visi, target, dan visi harus terus-menerus dikomunikasikan dengan jelas di level ini. Ya, dan biarpun angka, biarpun produksi, biarpun target, biarpun achievement menjadi fokus yang utama, tetapi pemimpinlah yang harus mendorong agar apa? Agar seluruh anggota tim tetap memandang pentingnya kerja sama. Tanpa kerjasama, tidak ada tim. Ya, there is no I in team. Ya, tidak ada saya sendiri ketika kita bekerja di dalam sebuah tim. Berhati-hatilah di tahap ini, jangan berpikir bahwa semua hasil ini adalah akibat keberadaan sobat. Ya, selalu ingat ini semua adalah teamwork. Ya, dan biarpun kita berfokus pada result, tetap kita beranjak dari pemimpin level 2 ke pemimpin level 3, tetap perhatikan relationship, tetap perhatikan hubungan dengan tim. Ya, karena angka tidak cukup. Angka bukan segalanya. Ya, tetap pikirkan bagaimana hubungan di dalam tim terpelihara dengan baik. Kemudian tantang mereka. Kemudian assess nilai mereka. Kemudian kembangkan timnya. Karena apa? Karena kita masih mau naik ke level kepemimpinan berikutnya. Karena masih ada goal-goal sebagai seorang pemimpin yang bisa kita raih. Karena masih ada hal-hal, legacy yang bisa kita teruskan dan akan bertahan panjang melewati tantangan waktu jikalau kita meninggalkannya sebagai seorang pemimpin yang hebat. Nah, jadi kita akan mulai bicara mengenai apa? Kita akan mulai berbicara mengenai setelah hubungan, setelah hasil, kita akan bicara mengenai mengembangkan orang, mengembangkan anggota tim. Nah, itulah nanti akan jadi level selanjutnya daripada seorang pemimpin yang hebat. Ya, dan inilah akan menjadi sesuatu yang bisa men-challenge kita, sesuatu hal yang sangat menarik, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita perhatikan terus-menerus. Nah, apa itu dan kapan? Nah, nantikan di video selanjutnya yang akan datang. Kita sama-sama berbicara mengenai level berikutnya, dan lalu sampai di level yang saya dari awal. Pinnacle, level paling tinggi daripada seorang pemimpin. Terima kasih, Sobat TSC. Jangan lupa saksikan video selanjutnya setelah ini. Tech Pro
your growth partner, grow with us today.